Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa. Setelah pertemuan di podcast sebelumnya kita membahas mengenai RPS. Nah, ada yang berikutnya yang kita akan sampaikan di sini adalah berkaitan dengan tugas yang saat di podcast pertama saya sampaikan. Rencana ini menjadi tugas akhir semester ya. Tugasnya karena itu adalah tugas akhir dan tadi saya sampaikan pada saat di podcast pertama bahwa ini kita ambil dari materi-materi bab-bab yang ada di perilaku konsumen sehingga membutuhkan cukup banyak energi, maka sekaligus kita sampaikan. Nah, penyampaian ini sekaligus dalam rangka memudahkan mahasiswa, artinya tetap di kelas kita sampaikan tahap demi tahap di saat di rancangan pertemuan itu tentang tahap progres pertama, progres kedua ya. Tetapi kita ingin bahwa hasil ini maksimal dan masih benar-benar tahu demi tahu, kemudian paham apa yang akan dikerjakan. Maka ini secara khusus saya buatkan podcast ya, bahwa tugasnya ini bersifat kelompok. Nanti kelompoknya tidak usah banyak-banyak, kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 6 mahasiswa. Harapannya bisa maksimal ya. Kalau kelompok terlalu banyak ya tidak maksimal, nanti ada yang mengerjakan, ada yang tidak, dan kemudian tidak hanya nilai yang kemungkinan yang bersangkutan si A mendapatkan nilai bagus, nilai A, yang lain anggota kelompoknya dapat C gitu ya. Jadi problem. Di samping itu karena memang kita ingin maksimal agar Anda benar-benar memahami, meskipun kita masih latihan untuk mini riset kuantitatif, tapi sebagai latihan ya paling nggak kan ada progres, ada hasil yang kita inginkan ya. Kita bagi kelompok ini dari kelas yang ada ya, kemudian dengan bahan-bahannya tadi yang subbab ada motivasi, kepribadian, pembelajaran, sikap dan lain sebagainya. Nah, di tahap pertama kami minta untuk membuat desain penelitian. Kemudian tahap berikutnya tentu saja presentasi progres desain penelitian di kelas oleh kelompok ya, sesuai dengan bab yang akan dibahas. Lalu kemudian penyebaran kuesioner setelah UTS, lalu di presentasi hasil itu di progres ketiga dan keempat di pertemuan ke-13 dan 14 ya. Bagaimana kemudian sistematika desain riset ini? Sistematika ini berisi urutan ya, urutan secara sederhana. Jadi kami minta untuk mengumpulkan jurnal terlebih dahulu, mengumpulkan jurnal referensi yang rambu-rambunya adalah itu ada variabel atau bab yang sudah dibahas atau akan dibahas di dalam perilaku konsumen. Okay. Latar belakang ini kemudian menjadi pendukung, jadi semacam fenomena, semacam hal-hal yang benar-benar terjadi, data real ya, berupa data yang akan mendukung bahwa ini perlu dilakukan penelitian dengan objek ini, dengan variabel ini. Kemudian sebagai gambaran itu maka kemudian ada kerangka pikir yang menggambarkan hubungan antar variabel. Kemudian sebagai suatu riset kuantitatif nanti sekaligus dibuatkan perumusan masalah, hipotesis, lalu ada definisi operasional, indikator dan pernyataan ya. Lalu yang lain metode penelitian, alat analisis, uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi berganda. Mahasiswa tidak usah khawatir kebingungan ini, lagi-lagi pokoknya kita akan memandu sedemikian rupa ya. Dengan tahapan itu tidak usah takut, kan ini kan latihan, meskipun nanti tetap ujung-ujungnya ini menjadi bahan penilaian ya. Jadi kita mulai dari yang pertama ya. Paling enggak ini nanti kita akan sampaikan sampai dengan definisi operasional, indikator dan pernyataan, dari artikel jurnal sampai dengan definisi operasional, indikator dan pernyataan. Lalu yang lain nanti
alat statistiknya itu nanti setelah UTS kita akan sampaikan kembali. Ya. Ini ada contoh artikel ya. Artikel ini kita ambil 1 atau 2 artikel ya sebagai pegangan pilihan variabel. Nah, penelitian yang pertama ini ada variabel motivasi, persepsi, dan keputusan pembelian. Berarti ada motivasi, persepsi. Nah, nanti Anda bisa mengambil ini. Nah, nanti bisa saja yang kelompok lain motivasi dengan pembelajaran, dengan sikap gitu ya. Lalu kelompok yang lain pengaruh kelompok, pengaruh keluarga, dan motivasi bisa saja. Ya. Jadi yang harus dikerjakan adalah ada satu variabel yang sesuai dengan babnya yang itu menjadi tugas utama dari kelompok itu. Objeknya kalau di sini adalah pembelian tiket pesawat. Nanti yang harus kita ganti adalah objeknya. Ya, ini kemudian ditulis penulisan daftar pusakanya. Ya. Nah, 2 artikel ini ya, yang mirip-mirip. Tadi yang pertama adalah ada variabel motivasi, persepsi, dan keputusan pembelian. 3 variabel. Kemudian yang artikel kedua ada motivasi, persepsi, sikap, dan keputusan pembelian. Ada tambahan sikap. Nah, nanti berarti kita akan menggunakan motivasi, persepsi, sikap. Ya. Kalau Anda menemukan yang lain, boleh menggunakan variabel yang lain. Tetapi ada satu yang tetap harus digunakan, yaitu variabel yang sesuai dengan subbab yang kita bahas di dalam materi kita. Ya. Berdasarkan ini, kemudian kita tadi ada motivasi, persepsi, sikap. Ya, kita pilih itu variabelnya untuk rancangan desain kita. Ya, kita gambarkan kerangka pikirnya karena ini adalah kuantitatif. Ada variabel bebas dan variabel terikat ya, dengan menggunakan analisis kausalitas ya. Ya, motivasi, persepsi, sikap sebagai variabel penyebab dan kemudian keputusan pembelian sebagai variabel yang diakibatkan oleh ketiga faktor ini. Nah, lalu kita memilih objeknya. Kira-kira apa objek yang terbaru? Oke, kita misalkan contohkan adalah transaksi pinjol. Nah, kemudian latar belakang saya sampaikan bahwa ini kita mencari fenomena atau data yang menguatkan bahwa menjadi suatu hal yang penting ya, bahwa transaksi pinjol itu harus dilakukan penelitian. Bagaimana persepsi konsumen terhadap pinjol ini, kemudian motivasinya apa dan sikapnya apa, ya, atau variabel yang lain ya. Kita contohkan, kita akan menggunakan 3 variabel ini tadi. Nah, untuk mendapatkan dukungan itu, fenomena itu, Anda bisa mengambil dari beberapa sumber. Sumber yang bagus itu adalah dari artikel penelitian. Jadi semacam skripsi, tugas akhir mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi atau peneliti-peneliti yang lain sebelumnya yang itu dipublikasikan, dan hasil publikasi itu biasanya lebih ringkas. Ya, tadi artikel tadi ya, artikel. Nah, saya ambil dari Clarissa ini yang menjelaskan bahwa data OJK tahun 2022 jumlah pengguna pinjaman online mencapai 86,09 juta. Ini kan menjadi dasar kita memilih transaksi pinjol. Kalau kalimat di atasnya era perkembangan internet sebagainya itu tambahan saya. Artinya untuk bahwa kalimat ini kan sebagai sebuah desain riset tidak hanya satu kalimat saja begitu ya. Sehingga judulnya berdasarkan ini, judul yang kita pilih pengaruh motivasi, persepsi dan sikap mahasiswa terhadap keputusan transaksi pinjol. Nah, artinya ini yang baru adalah Anda menggabungkan variabel ada motivasi, persepsi, sikap, kemudian objek terbarunya adalah mahasiswa dan transaksi pinjol. Nah, seperti ini. Okay. Nah, dasar ini kemudian bisa dibuat perumusan masalah dan hipotesis. Ya, hipotesisnya dalam perumusan masalah ini lagi-lagi mengacu kepada penelitian kasualitas, sehingga perumusan masalahnya adalah secara masing-masing ada motivasi berpengaruh terhadap keputusan transaksi pinjol pada mahasiswa. Apakah persepsi berpengaruh terhadap putusan transaksi pinjol pada mahasiswa, dan apakah sikap berpengaruh terhadap putusan transaksi pinjol pada mahasiswa. Hipotesis sebagai suatu dugaan yang nanti akan kita uji, ya itu tinggal menggunakan kalimat diduga
diduga bahwa motivasi berpengaruh terhadap transaksi pinjol pada mahasiswa, diduga persepsi berpengaruh terhadap keputusan transaksi pinjol pada mahasiswa, diduga sikap berpengaruh terhadap keputusan transaksi pinjol pada mahasiswa. Ya. Jadi untuk penelitian kuantitatif ini mudah ya, ada benang merahnya dan bahasanya baku, baik perumusan masalah, hipotesis maupun kesimpulan. Termasuk bisa jadi judulnya ya. Tadi kita membuat judul yang sederhana saja. Pengaruh motivasi, persepsi dan sikap mahasiswa terhadap keputusan transaksi pinjol. Nah, definisi operasional adalah kita mencoba mendefinisikan ruang lingkup dari masing-masing variabel ini supaya kita tahu nanti batasannya sampai di mana. Okay. Nah, kemudian indikator dan pernyataan. Indikator ini yang akan kita gunakan untuk membuat pernyataan yang ada di dalam kuesioner. Ya, kita mencoba mengambil dari beberapa referensi. Motivasi ini saya ambil dari referensi pertama tadi ya, dan pertama dan kedua, yaitu Huriartanto dan kawan-kawan 2015. Di mana motivasi merupakan dorongan yang menggerakkan konsumen ya untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan. Indikatornya di situ ada, di artikel itu sudah ada kebutuhan dan keinginan. Oh iya, definisi operasional ini ada tidak dibingungkan ya. Di artikel itu ataupun skripsi yang Anda nanti cari di internet ya, atau lewat Google Scholar dan sebagainya, itu sudah ada. Jadi Anda tinggal ambil aja, di copy paste gitu ya, tidak usah bingung ya. Kalaupun ada beberapa definisi, ambil yang paling mudah dipahami ya. Sebenarnya kalau untuk penelitian yang akhir itu sesuai dengan apa yang objek kita ya, tapi untuk memulai ini paling tidak, karena kan kadang-kadang definisi ruang lingkupnya banyak banget ya, kalimatnya panjang, lebar gitu. Sehingga kita harus memikirkan apa ini maksudnya begitu. Tapi ya, sepertinya persepsi itu kan penilaian ya, atau tanggapan konsumen terhadap suatu objek. Nah, itu kan gampangnya itu ya. Tetapi karena ini adalah nantinya menjadi tulisan ilmiah, nah, nanti di tugas akhir kan seperti itu ya, maka kita harus menyebutkan sumbernya. Nah, saya terpaksa harus menyentuhkan sumbernya, yaitu Wahyuni 2008 dengan indikator yang saya coba berbeda ya, dan karena kebetulan di Wahyuni nggak ada untuk indikator persepsi, saya ambil dari Clarissa, ada persepsi kemudahan, ada persepsi risiko. Nah, dari indikator ini kita akan menjadi mudah, kita akan membuat pernyataan kuesioner. Nah, kita bisa lihat nih ya, misalnya di persepsi kemudahan, menurut saya pinjaman online sangat mudah. Persepsi risiko, menurut saya pinjaman online tidak banyak berisiko. Jadi kalimat yang muncul itu disesuaikan dengan indikatornya dan juga dikaitkan dengan variabelnya, karena ini variabel persepsi berarti tanggapan mereka atau menurut mereka. Kalau yang motivasi, ya tujuannya apa, ya, dorongannya apa. Karena indikatornya kebutuhan dan keinginan, berarti dorongan yang berkaitan dengan kebutuhan dan dorongan yang berkaitan dengan keinginan. Nah, dimisalkan ini adalah berkaitan dengan bahwa transaksi ini akan membantu untuk kepentingan mahasiswa membayar SPP, sehingga pernyataan kuesioner untuk kebutuhan adalah saat ini saya membutuhkan uang untuk membayar SPP. Ini kan dorongan untuk kebutuhan, sedangkan dorongan untuk keinginan, saya menginginkan dengan segera mendapatkan uang untuk membayar SPP. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti disesuaikan dengan objek Anda ya. Nanti pokoknya kita review tahap demi tahap ya, sehingga di ujung akhir paling enggak Anda sudah pernah mencoba, sehingga pada saat tugas akhir tidak kaget ya. Nah, ini kemudian yang sikap juga demikian. Sikap itu kan penilaian, kemudian keputusan pembelian, keputusan akhir ya. Tetapi karena harus menggunakan referensi, ya kita sebutkan aja, kita ambil aja, kita cuplik, kita copy dari di sini dari Wahyuni dan dari Huriartanto dan Wahyuni.
Lalu indikatornya ya kalau di artikel yang sama itu ada, ambil aja. Kalau nggak ada, kita cari artikel yang berbeda. Tadi saya sudah mencontohkan bahwa untuk yang kedua tadi, yang persepsi kita ambil dari referensi yang berbeda diperbolehkan. Ya. Ini. Lalu kita lihat di yang keputusan transaksi ya, itu saya ambil dari yang berbeda dari Asnawi. Ada kemantapan untuk membeli, cepat dalam memutuskan, yakin keputusan yang tepat. Nah, karena ini berkaitan dengan keputusan transaksi, ya berarti pernyataan yang muncul, saya merasa mantap melakukan keputusan transaksi atau melakukan pinjaman di pinjol karena kebutuhan yang mendesak. Mantap ya. Sedangkan yang kedua yang berkaitan dengan cepat dalam memutuskan, kaitannya dengan keputusan transaksi, keputusan melakukan pinjaman online dengan cepat dapat saya lakukan karena mudah dan tidak banyak risiko. Ya, tetap kenapa kemudian ini menjadi latihan dan ini ada contoh ya. Saya masih mendapati pada saat menguji mahasiswa di tugas akhir, jumlah indikatornya 4, pernyataannya 2 ya. Jadi aneh kan, yang 2 ngapain? Seperti halnya orang indikator ini kan tanda-tanda. Selalu saya sampaikan, misalnya indikator orang sakit demam berdarah ya, dengan lemah gitu ya, itu hampir mirip. Jadi ada pusing, ada mual, sakit perut gitu ya. Nah, itu sakit mah misalnya. Tapi akan berbeda kalau diabetes DB demam berdarah. Demam berdarah itu tanda-tandanya mungkin hampir sama, yaitu pusing, kemudian mual, perutnya sakit. Satunya adalah ada bintik-bintik merah. Nah, kalau yang bintik-bintik merah ini tidak dilakukan pernyataan, dicek begitu, maka dokter nggak bisa memberikan obat karena belum pasti bahwa Anda sakit demam berdarah. Jadi diagnosnya yang muncul, keputusan yang muncul adalah Anda sakit MAH gitu. Ini betapa pentingnya kita memperhatikan kesetaraan antara indikator dengan pernyataan. Jadi minimal jumlah indikator atau jumlah pernyataan itu harus sama dengan jumlah indikator. Ya, kalau jumlah indikatornya 3 ya pernyataan kuesionernya 3. Jumlah indikatornya 5 ya harus 5 gitu minimal. Ya. Jadi tidak boleh kalau berlebihan nanti kasihan saat menyebar kuesioner, apalagi kalau kurang itu tidak boleh. Ya, saya merasa mantap, kemudian keputusan melakukan pinjaman dengan cepat. Lalu yang ketiga, saya merasa yakin keputusan melakukan pinjaman di pinjol itu mudah dan tidak banyak risiko. Lalu yang terakhir, sekaligus menuliskan daftar pustaka yang kita gunakan tadi ada Asnawi, Clarissa, kemudian Huriartanto dan Wahyuni. Formatnya adalah penulis yang dibalik, kemudian tahun, kemudian judul, kemudian penerbitnya, baik jurnal maupun skripsi, lalu volume, nomor, dan halaman. Ya, itu ya. Nanti kita akan latihan saat Anda mulai progres pertama dan kedua. Ya, kiranya untuk penyampaian tugas sebagai bahan persiapan tugas akhir, ya, sudah saya sampaikan. Nanti kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan baik di dalam perkuliahan maupun bisa kita komunikasi lewat WA dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita akhiri pembahasan di tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.